Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berdialog dengan beliau Mbak Jana, siswa dari SMA Negeri 2 Sragen, dengan judul Perkembangan Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 2 Sragen di Tengah Pandemi COVID-19. Apa yang Anda ketahui tentang perkembangan prestasi belajar siswa di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, terima kasih. Menurut saya, perkembangan prestasi yang kami dapatkan saat pandemi ini ada yang meningkat, ada juga yang menurun. Ketika murid yang bisa aktif dalam berbicara, mereka bisa mengikuti pembelajaran dan mereka aktif seperti bertanya-tanya dengan guru saat daring, mengerjakan soal sebelum guru menerangkan, dan aktif dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh itu. Dan ketika teman yang kurang aktif dalam berbicara, mereka akan sulit menerima pembelajaran saat daring, karena biasanya murid seperti itu lebih nyaman, lebih fleksibel ketika mereka mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Jadi, perkembangan prestasi yang kami dapatkan saat pandemi ini itu ada yang meningkat dan juga ada yang menurun. Kalau Mbak Jana sendiri? Kalau menurut saya menurun karena saya susah ketika guru menerangkan tidak tatap muka seperti ini, karena saat tatap muka lebih bagus, lebih bisa difahami, dan guru bisa melihat teman-teman atau murid-murid yang benar-benar mengikuti pembelajaran. Kalau daring itu guru belum tentu mengikuti, belum tentu guru tahu kalau teman-teman itu mengikuti pembelajaran guru. Sistem pembelajaran seperti apa yang diterapkan di sekolahmu? Ya, sistem pembelajaran yang dijalankan oleh SMA Negeri 2 itu ya secara daring seperti sekolah-sekolah lain, memakai aplikasi Microsoft Teams dan untuk tetap menjaga prestasi siswa itu agar tetap baik itu seperti apa? Ya, guru biasanya memberikan materi dalam bentuk PowerPoint atau dokumen dan memberikan kuis-kuis yang bisa melatih murid-muridnya agar bisa terbiasa dalam mengikuti ujian seperti itu. Yang memberikan contoh-contoh soal, terus siapa yang cepat dia dapat gitu. Lalu bagaimana dengan siswa yang kurang aktif dalam menanggapi kuis yang diberikan oleh guru? Ya, kalau menurut saya itu siswa yang kurang atau murid yang tidak terlalu aktif, biasanya mereka itu nggak terlalu menggubris. Jadi mereka itu biarlah temannya yang bisa, biar mereka yang bisa, nanti kita dapat contekan gitu juga nggak apa-apa. Biasanya seperti itu. Bagaimana dengan siswa yang menatapi belajarnya biasa saja atau bahkan kurang jika harus menghadapi situasi seperti ini? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi teman seperti saya sendiri itu, kalau saya lagi malas untuk mengikuti pembelajaran, biasanya saya itu nggak menggubris apa yang guru katakan. Terus jadi saya saya bertanya pada teman. Bertanya pada teman malah membuat saya itu bisa paham pembelajaran daripada saya harus mendengarkan apa yang diterangkan. Jadi cara belajar kamu itu mempunyai cara tersendiri untuk bisa mengikuti.
prestasi apa yang sudah diraih di tengah pandemi ini, baik kamu maupun sekolah kamu? Ya, kemarin itu SMA 2 organisasi pramukanya mendapat juara 2 di dalam organisasi juara 2 pramuka di Kuarcap. Kalau kamu sendiri? Kalau saya sendiri itu sebelum pandemi saya juara 2 pendidikan remaja sebaya lomba PMR itu di IAIN Surakarta. Kenapa siswa dituntut untuk tetap mengikuti pembelajaran secara online? Bagaimana dengan daerah atau rumah mereka yang susah atau bahkan tidak ada jaringan sama sekali? Maaf. Kenapa siswa dituntut untuk tetap mengikuti pembelajaran secara online? Bagaimana dengan daerah atau rumah mereka yang susah atau bahkan tidak ada jaringan sama sekali? Ya, karena itu ya salah satu dari kewajiban kita sebagai pelajar, mendapat ilmu, guru menerangkan tentang pembelajaran, dan pertanyaan selanjutnya tentang teman. Kalau rumahnya jauh tidak bisa mendapatkan sinyal yang jelas, itu seperti teman saya, dia berusaha mencari sinyal. Iya, mencari sinyal di tempat kota. Iya, di sekolah tempat bapaknya bekerja. Dia menumpang cari wifi. Iya, menumpang. Apa tindakan kamu sebagai teman yang mempunyai jiwa peduli yang tinggi terhadap teman kamu tadi? Jika teman saya itu, saya bisa membantu memberikan hotspot, atau dia bisa ke rumah saya untuk belajar bersama, yaitu daring bersama, memberikan sinyal internet yang bisa saya berikan. Jadi jauh. Jadi teman kamu harus mencari kamu dulu biar bisa mendapatkan. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kamu untuk tetap mempertahankan prestasi belajar di situasi sulit seperti ini? Ya, belajar soal-soal, memahami materi. Kalau belum paham bisa bertanya sama teman, atau belum paham juga bisa bertanya sama guru. Setidaknya ada cara untuk bisa sampai kita paham. Walaupun itu kita sampai bertanya berkali-kali kepada teman atau kepada guru. Apakah di SMA Negeri 2 Sragen mempunyai cara sendiri untuk siswanya agar tetap mempertahankan prestasi mereka? Ya, di kelas 11 kemarin saya ada pelajaran bahasa Indonesia, dan guru saya itu meningkatkan cara belajar siswanya itu dengan memberikan kartu literasi. Jadi sebisanya satu murid itu setiap hari bisa membaca buku setidaknya 5 lembar atau berapa lembar, dan yang bisa membuat siswanya itu mendapat ilmu baru, mendapat pembelajaran baru, entah itu fiksi, non fiksi, itu walaupun itu di internet atau di mana aja, yang penting bisa membaca. Bagaimana dengan teman kamu yang merasa bosan setiap hari disuruh membaca gitu? Apa nggak ada cara yang lain selain membaca? Itu kalau menurut saya bisa dijeda atau diselingi dengan kita membaca animasi atau apa yang bisa membuat kita mendapat pembelajaran baru dari video-video tentang kemanusiaan sesama teman. Baik,
Terima kasih Mbak Jana atas penjelasannya, pendapatnya untuk saya dapat membantu saya untuk memenuhi tugas kuliah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.